Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammu taslimi ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, jamaah Masjid Jami Al-Muharram yang berbahagia, marilah senantiasa kita syukuri nikmat-nikmat Allah yang telah banyak dilimpahkan pada kita, terutama pada hari ini di waktu yang sangat baik, waktu subuh, dan tentu di tempat yang mulia di masjid. Allah masih mentakdirkan kepada kita dengan takdir yang baik, kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim lagi, tentu beribadah, beramal soleh. Mudah-mudahan niatan baik kita, amal soleh kita, ibadah kita semuanya, baik yang wajib maupun yang sunnah, diijabah, dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara yang kami muliakan, di dalam kitab Nashoohul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, di sana ada ungkapan bahwa ada hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam. Jadi kata Nabi, arba'atu jawahir, ada 4 jawahir. Oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani, beliau jelaskan istilah jawahir itu adalah wahiyya libasut tabi'ah. Jadi ada 4 mutiara. Jawahir itu artinya mutiara ya. Ada 4 mutiara fi jismi bani Adam yang ada di dalam tubuh manusia ya. Bani Adam itu kita, ini manusia. Jadi ada 4 mutiara di dalam tubuh manusia, tapi istilah mutiara ini bukannya hakiki ya, bukan asli ya, bukan nyata kan, tapi majazi, istilah aja. Bukan berarti di tiap tubuh manusia ada potongan apa segumpal apa seonggok apa mutiara, bukan ya. Itu namanya kiasan lah atau majazi, bukan hakiki ya, itu intinya. Jadi yang menariknya gini, kenapa Nabi bilang jawahir, mutiara? Makanya oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani diperjelas libasut tabi'ah. Jadi memang ya mutiara itu kalau dipandang itu kan indah. Mutiara itu kalau dipandang berwarna-warna kan, warna-warni. Mutiara itu begitu, dipandang indah, bukan dipandang doang indah, harganya pun bukan indah lagi, mahal banget gitu. Itu ini Masya Allah, luar biasa. Itu namanya analogi ya, kias. Baik, sekali lagi kata Nabi, di dalam tubuh manusia, artinya majazi ya, itu ada 4 mutiara gitu. Tapi nah ini Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, 4 mutiara itu artinya 4 perkara yang sangat berharga dalam setiap manusia. Yuziluha arba'atu asya, kata Nabi. Tapi 4 itu tadi ya, yang katanya mutiara, itu bisa dihilangkan dengan 4 perkara lain. Ini berarti yang ada sama kita nih semua, Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, setiap kita ini mempunyai 4 mutiara gitu, maksudnya 4 yang sangat berharga gitu. Tapi yang 4 ini potensinya, peluang itu kan hilang gitu. Apakah 4 mutiara itu dan apakah 4 yang menyebabkan mutiara itu hilang? Kata Nabi begini, yuziluha arba'atu asya, yang 4 mutiara itu, 4 yang sangat berharga itu akan bisa hilang dengan 4 perkara lain. Yang pertama, kata beliau, kata Nabi, al-aqlu ya. Kata beliau,
Wal aqlu yuzilu atuziluhu al ghadab, atau bahasa Nabi fal ghadabu yuzilul aqla. Bahasa Nabi fal ghadabu yuzilu al aqla. Marah ya, ghadab itu marah, bisa menyebabkan hilangnya akal. Maka akal itu salah satu mutiara. Ini bapak-bapak saudara-saudara sekalian, kan tadi kata Nabi 4. Yang pertama akal. Ini kita bisa datang ke majelis taklim begini nih, kita bisa hadir ke masjid. Ini kan karena kita ada kesempurnaan akal. Maka mungkin yang berapa kali dan mungkin beberapa kali saya ungkapkan ya, saya kebetulan ngisi kajian setiap hari Rebo subuh di salah satu yayasan di Cipete, namanya Yayasan Al-Futuwah. Begini, saya buka kitab namanya Tanbihul Ghafilin. Dalam kitab itu dibilang bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Di antara makhluknya itu diciptakan oleh Allah, diberikan akal aja, nggak diberikan syahwat, yaitu malaikat. Jadi malaikat itu ciptaan Allah yang diberikan akal aja, tapi nggak diberikan syahwat. Makanya ciri khasnya kalau akal itu dipakai buat kebaikan aja. Makanya malaikat itu melakukan apa kalau bahasa sekarang nyebutnya tugas tupoksinya itu proporsional banget. Malaikat itu semuanya amanah. Contoh, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu aja. Dan satu-satunya malaikat yang udah pensiun ya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril pensiun udah. Kenapa? Sebab tugas beliau adalah menyampaikan wahyu. Sedangkan wahyu itu disampaikan kepada Nabi dan Rasul. Dan Nabi dan Rasul penutupnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau zaman sekarang ada yang ngaku jadi nabi, ada yang ngaku rasul, itu dolalah, itu sesat. Karena khotam an-nabiyyin, nabi terakhir nabi kita gitu. Makanya yang menyampaikan wahyu dari Allah kepada para nabi itu tugasnya malaikat Jibril. Ya karena malaikat itu diberikan akal aja, makanya malaikat itu menyampaikan apa adanya. Termasuk kepada nabi kita Muhammad SAW menyampaikan wahyu, menyampaikan ayat itu sesuai. Disuruh sampaikan 5 ya 5, disuruh sampaikan 30 ya 30. Tidak dikurangin dan tidak ditambahkan. Kenapa? Itu penyebabnya karena malaikat itu dianugerahi akal aja, tapi tidak dianugerahi syahwat, tidak dianugerahi nafsu. Coba dah, nggak kebayang sama kita. Andai kata malaikat dianugerahi akal dan syahwat ke kita. Kita kan manusia itu diberikan akal dan syahwat. Berarti potensinya kita semua manusia itu akan punya istri, akan punya anak, terus bawa sampai punya cucu. Andai kata malaikat pun punya syahwat, punya nafsu, berarti nanti malaikat punya istri. Kalau malaikat punya istri, punya anak, kacaunya lagi dicedodon, ntar ada yang ngaku keturunan dari malaikat gitu. Nah ini maksud saya tadi, jadi cara ngaji akidahnya begitu ya, memahaminya dan mencontohkan yang mudah seperti itu. Baik, kembali ke tadi Bapak-bapak saudara-saudara sekalian. Jadi salah satu mutiara yang Allah berikan kepada kita semua ya. Ini Bani Adam nyebutnya. Bani Adam itu berarti semua manusia. Itu mutiara yang pertama adalah akal. Tapi akal itu bisa hilang kata Nabi. Penyebabnya apa? Godoh, marah. Begini sekarang bicara masalah marah. Manusia semua bicara jauh sok kabeh hanya menungso itu pasti punya sifat marah, pasti. Nggak ada manusia yang nggak punya sifat marah. Cuma ketika kita punya sifat marah, sekali lagi itu kita kerahkannya, kita pakainya secara proporsional gitu. Satu contoh, saya nyontohin biar gampang. Ini kita sebagai bapak-bapak nih, termasuk saya pribadi, kita bapak, kemudian ada anak kita tidak melakukan apa yang kita inginkan, artinya nggak sesuai lah gitu. Maka boleh kita menegur, bahkan bukan negur aja, ngomelin anak boleh, bahkan statusnya bukan boleh lagi, wajib. Maka pernah saya ungkapkan dalam khutbah ya di masjid ini Al-Muharram, itu diantara jabatan, bukan jabatan secara formal di masyarakat aja. Di antara jabatan mutlak buat kita ini, kalau kita sebagai bapak, maka status bapak itu jabatan.
Kalau kita kedudukannya, kapasitas kita sebagai suami, maka suami pun jabatan. Jadi buat jabatan itu bukan berarti, maaf nih saya contohin, RT, RW, lurah terus ke atas, bukan. Itu kan jabatan formal di masyarakat. Tapi jabatan hakiki kenyataannya, kalau sebagai bapak itu jabatan, amanah, tanggung jawab. Sebagai suami pun itu jabatan, amanah, tanggung jawab. Maka bahasanya tadi, ketika kita menjadi pemimpin sebagai suami atau kita sebagai bapak itu jabatan, itu kalau ada anak kita, maaf nih bahasa saya, itu enggak patuh, enggak nurut dalam rangka kebaikan, itu boleh kita tegur. Bahkan bukan boleh ditegur lagi, kata saya bilang, wajib diomelin. Jadi anak itu wajib diomelin. Tapi sekali lagi ngomelnya jangan kebablasan. Kalau kata orang Betawi jangan kebangetan gitu. Nah, itu ya kayak di sekolah lah ya. Kalau ada kesalahan murid diomelin ya. Berarti sama pemahamannya. Itu yang disebut marah pasti punya semua manusia. Sifat marah itu pasti punya gitu. Dan di antara marah itu tadi saya bilang, suami boleh marah kepada istri. Bapak boleh marah kepada anak. Itu namanya marah dalam rangka kebaikan, bukan marah yang tahawur. Tahawur itu apa? Sembrono ya, menyimpang. Lagi contoh marah. Jadi marah itu kausalitas ya, sunatullah, hukum alam. Contoh, negara kita contoh dijajah. Ini nenek moyang kita nih mencontohkan dengan jitu nih. Waktu Indonesia dijajah, maka pemimpin dan masyarakat bahkan bangsa Indonesia itu kan pada marah. Nah, simbolnya mengaplikasikannya dengan apa? Dengan melawan. Berarti kan mempunyai sifat marah. Loh, kalau nggak punya sifat marah, kita pasrah aja udah. Nah, makanya ketika orang-orang tua kita, saya nyebutnya nenek moyang lah, itu ketika berjuang itu karena mempunyai sifat marah, dan marah yang secara proporsional gitu. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW itu mempunyai sifat marah. Marahnya apa? Kata Nabi, kalau untuk fisikku, kata Nabi, dianiaya oleh kafir Quraisy ketika itu, Nabi nggak ngebales. Kan historisnya kan ada sejarahnya. Maaf nih, Nabi itu ketika mau ibadah, mau sholat, itu diludahin. Nabi waktu di Taif, Masya Allah, ini korelasinya nih kemarin nih, Isra Mi'raj. Itu sebelum Isra Mi'raj, itu Nabi diuji. Di antara ujiannya Nabi ketika tahun itu tuh, Nabi ditinggal mati oleh pamannya Abu Thalib sebagai pelindung. Ditinggal mati istrinya sebagai orang yang sangat mendukung dakwah Nabi. Dalam waktu bersamaan ketika Nabi mencoba dakwah ke Taif, bukan diterima. Bahkan Nabi diusir. Bahkan bukan diusir aja, Nabi dianiaya, ditipu. Kalau kata orang kita, disambit dengan batu-batu sehingga sempat fisik Nabi itu luka-luka. Apakah Nabi merasa teraniaya? Nabi ngebales? Enggak. Makanya kata Nabi, kalau untuk fisikku aku bisa mengendalikan, tapi kalau yang dianiaya agama, luar biasa Nabi marahnya. Maka terjadilah peperangan itu karena memang Nabi mempunyai sifat marah. Kalau yang diusik itu masalah agama, itu disebut namanya marah secara proporsional. Intinya berarti marah itu bukan berarti nggak boleh, boleh bahkan wajib gitu. Yang tadi saya contohin lah ya, bapak marah ke anak wajib kalau memang anak itu nyimpang. Guru di sekolahan boleh bahkan wajib memarahi muridnya, atau mungkin ya di instansi dan sebagainya lah gitulah, pimpinan boleh menegur bahkan sifatnya marah gitu. Nah, yang dimaksud di dalam ungkapan Nabi kita Muhammad SAW ini, fal ghadabu yuzilu al aqla. Marah itu bisa menyebabkan hilangnya akal. Begini saya contoh ini biar gampang. Kalau tadi kan nyontoh-nyontoh tuh masalah pemimpin. Di dalam kajian fikih bab nikah, nah ini bab nikah nih. Itu kalau ada teori suami itu berhak mentalak. Suami berhak menceraikan istrinya gitu. Salah satu syaratnya cerai itu akan jatuh, talak itu akan jadi kalau suami itu ketika mentalak istrinya dalam keadaan marah gitu. Makanya kalau ada suami istri lagi asik-asik itu, lagi bercanda-bercanda, lagi istilahnya bercanda, lagi asik-asikan dah gitu ya. Lagi nggak ada masalah, tahu-tahu suaminya bilang, "Kamu saya ceraiin," ya nggak jatuh.
Kenapa? Sebab nggak ada unsur marah gitu. Jadi memang ada masalah. Tapi marahnya pun jangan kebangetan. Kalau marahnya kebangetan, contoh saya contohin gini. Suami marah sama istrinya, kemudian kata suaminya begini, kamu saya talak 3 gitu. Kalau sudah bilang talak, kemudian ada angka 3, secara otomatis istrinya itu tertalak, udah otomatis talak 3, maka bukan bininya lagi gitu. Tapi kalau seorang suami saking marahnya sama istri, dia ngomong bertalak berkali-kali, kamu saya talak, atau kamu saya cerai. Jangankan 3 kali, 300 kali nyebut talak 300 kali, itu jatuhnya tetap 1. Kenapa? Sebab dia berkali-kali, itu karena tadi infial, marah yang kebangetan gitu. Tapi untungnya dia nggak nyebut angka. Kalau nyebut angka sekali aja jatuh, udah sesuai dengan yang disebut. Talak 1, talak 2, talak 3 gitu. Tapi kalau dia nggak sebut angka, mau 100 kali terus saya bilang, itu tidak akan jatuh kecuali cuma 1 aja. Diulang-ulang, diungkap-ungkap itu kenapa? Ya sebab karena saking marahnya gitu. Nah ini kembali ke tadi. Jadi makanya saya contohin jauh nih ya, antara perang tadi, antara pemimpin dengan suami istri gitu. Makanya kalau suami itu jangan coba-coba bercandain lafaz talak, jangan bercandain lafaz cerai. Udah biasa bercanda ngomong begitu, suatu saat ketika ada suatu saat ada ya masalah gitu, itu jadi gampang keluar gitu. Sehingga ungkapan talak itu meskipun dia ngungkapinnya bercanda, tapi penyebabnya itu beneran karena ada marah, ya jatuh gitu. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, maksud saya, jadi bukan berarti kalau marah itu nggak boleh ya. Boleh, bahkan ada wajibnya, cuman secara proporsional gitu. Kayak tadi saya contohin lah, suami marah kepada istri, orang tua marah kepada anak, guru di sekolah nih, saya nyebutin sekolah ya, marah kepada murid ya, itu boleh bahkan wajib. Tapi kalau infial itu cara ngaji ilmu nafsi atau psikologis, itu marah yang keliwatan ya. Makanya orang kalau sudah marah keliwatan itu seistilahnya akalnya udah nggak ada, udah gitu, kebablasan, maka ujungnya kadang-kadang nyesel gitu. Nah itu maksudnya ya, bahwa bapak saudara-saudara sekalian, ini kan Nabi kita Muhammad SAW kan cerdas, patonah. Jadi apapun diungkapkan oleh Nabi itu berdasarkan wahyu ilahi. Jadi mutiara tadi itu yang sangat berharga bisa hilang. Di antaranya adalah akal itu bisa hilang karena faktor marah. Baik, selanjutnya yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutiara yang kedua yang bisa hilang setelah al-ghadab adalah al-hasud. Hasud itu ini. Hasud kalau bahasa kita sama kan ya, hasud ya. Hasud, menghasut gitu. Kan bahasa Arab hasud pakai da apa? Kalau dulu kita ngajinya teori Baghdadi dal, hasud. Tapi di Indonesia sekarang udah menjadi hasud ya. Hasud itu kan begini. Orang punya kelebihan, apapun kelebihan dia gitu. Fisiknya kah, hartanya kah, jabatan dia atau dan sebagainya. Terus kita pengen seperti dia, tapi dengan catatan kenikmatan atau kelebihan yang sama dia hilang, itu namanya hasud. Hasud atau hasud. Saya ulang nih. Orang mempunyai kelebihan lah. Kelebihan apanya kayak dah? Fisiknya, apa hartanya, apa jabatannya, pokoknya apa aja yang dimiliki oleh seseorang, kita pengen gitu. Pengen kayak dia atau kita pengen punya itu. Kemudian yang orang punya itu hilang, jadi kita yang gantiin gitu. Itu namanya hasud atau hasud gitu. Nah, tapi kebalikan, saya nyebutnya kebalikan ini. Kalau seseorang punya kelebihan, kita pengen juga punya kelebihan seperti itu, tapi kita nggak menginginkan yang orang punya itu hilang. Itu namanya ghibto. Ini yang benar. Contoh, ada orang pinter gitu, ada orang pinter. Kita pengen banget pinter kayak dia gitu, tapi kita nggak pengen kepintaran yang dimiliki hilang. Itu namanya ghibto, istilah Imam Ghazali. Pengen atau ngiri tapi proporsional, nggak pengen orang yang dia punya itu hilang. Itu namanya ghibto. Tapi kalau hasud yang beneran itu tadi, pengen
kelebihan yang seperti orang punya, tapi yang orang punya itu hilang. Itu namanya hasud gitu. Nah, inilah Bapak-bapak, saudara-saudara, wal hasud kata Nabi, wal hasadu, hasud tadi ya, hasud yuzilu ad-din, menghilangkan agama. Begini, agama ini kita nih Bapak-bapak, saudara-saudara, agama itu kan bentuk aturan. Jadi sekali lagi, ad-din, agama itu bentuk aturan. Aturan ada dalam bentuk perintah, aturan ada dalam bentuk larangan. Itu otomatis. Jadi yang namanya aturan ciri khasnya ada perintah, ada larangan. Enggak ada peraturan perintah semua, enggak ada. Pun enggak ada aturan itu bentuknya larangan semua, enggak ada. Pasti ada perintah, pasti ada larangan. Otomatis sudah itu. Saya contoh ini, Bapak saudara ibu sekalian. Dan ini indah nih. Saya bilang indah gini. Di awal surat Al-Baqarah, pokoknya di surat Al-Baqarah lah. Itu redaksional ayatnya, wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula ragadan haitsu syi'tuma wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wa kula ragadan, ini memahaminya. Allah katakan, wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal jannah. Allah katakan, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Apapun yang ada di surga manfaatin. Redaksionalnya kula itu artinya kalau bahasa aslinya makan. Tapi tidak semuanya akala diartikan makan. Akan tapi disesuaikan dengan susunan kalimatnya. Makanya ulama tafsir bilang pergunakan, kata-kata pergunakan itu bisa dipakai, bisa dikonsumsi. Itu namanya wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Lambang suami istri itu ciri khas kesakinahannya itu masalah materi gitu. Sekali lagi, rumah tangga itu suami istri lambang kesakinahannya itu adalah materi. Mau nggak mau itu orang kena orang. La Buddha itu materi lambangnya. Makanya suami wajib ngasih nafkah ke istri. Baik, saya terusin tadi. Jadi kata Allah, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Kemudian manfaatkan, pakai apa aja kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Kan perintah itu. Tapi dalam redaksional ayat lanjut lafaznya begini. Wala taqraba hazis syajar, kata Gusti Allah. Ketika ada perintah, kemudian kata Allah, dengan catatan, jangan kau dekati pohon ini. Kalau kamu dekati pohon ini bahasanya nih, kamu akan termasuk orang yang zolim. Ternyata, ya sekali lagi ternyata ujung-ujungnya Nabi Adam beserta istrinya Siti Hawa bukan deketin pohon itu lagi, padahal dilarang oleh Allah. Sehingga bukan hanya deketin akan tapi menikmati apa yang ada atau bahasanya buah dari pohon itu, sehingga Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Pemahamannya tadi, korelasinya di dalam kehidupan dimanapun kita ini termasuk nih. Kita di tempat tugas, kita di rumah, kita di masjid, apalagi di jalan dan sebagainya, pasti yang namanya peraturan itu seperti tadi dalam ayat, ada perintah, ada larangan. Itu kayak istilahnya kalau duit koin. Kalau duit koin apa koin ya? Koin kan? Kalau koin lain lagi tuh, pecahan tembok. Koin itu kan ada dua sisi kan? Satu sisi biasanya angka, sisi lainnya adalah gambar. Itu kan biasanya begitu. Sama tadi. Peraturan di mana saja ada perintah, ada larangan. Korelasinya tadi seperti ayat gitu. Nah, kaitannya Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Jadi kalau kita memahami hadis di sini, itu kata Nabi, selain daripada hasud ya tadi, hasud itu akan menghilangkan, wal hasadu kata Nabi yuziluddin. Hasud itu akan menghilangkan agama. Artinya gini, kalau hasud kenikmatan-kenikmatan yang orang punya kita pengen, kemudian yang dia punya itu hilang, itu namanya hasud, iri dengki gitu. Nah, agama itu aturan gitu maksudnya. Jadi agama itu aturan dari Allah. Kata-kata aturan berarti tadi ada perintah, ada larangan. Makanya kita nih Bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, di dalam Islam semua perintah, semua larangan
kalau dicerna pelan-pelan semuanya pasti masuk akal, semuanya. Tapi tidak semua akal bisa mencerna gitu. Semuanya masuk akal. Kita disuruh sholat, masuk akal. Kita disuruh puasa besok nih bulan Ramadan, masuk akal. Bahkan haji, ini bapak-bapak saudara ibu sekalian, itu teori haji. Kalau nggak dijiwai, nggak dihayati, rekam track recordnya atau istilahnya rekam jejaknya Nabi Ibrahim, maka haji itu mungkin sulit untuk menjadi mabrur. Sekali lagi bahasa saya ini, orang ibadah haji kalau nggak tahu sejarahnya atau nggak menjiwai praktek ibadah haji, sulit. Saya bilangnya bukan enggak ya, sulit untuk akan menjadi mabrur. Maka ciri khas mabrur haji seseorang itu ketika praktek haji itu dijiwai, dihayati. Kalau nggak dijiwai, nggak dihayati, maaf nih bahasa saya, nggak akan bermakna gitu. Makanya kembali ke tadi, jadi apa aja di dalam Islam bentuk perintah, apapun dalam Islam kalau dalam bentuk larangan, itu kalau dijiwai, dihayati, semuanya pasti masuk akal. Tapi tidak semua di dalam Islam bisa dicerna dengan akal. Kayak praktek kemarin disuruh Mi'raj, nggak bisa dicerna dengan akal itu. Dibahas dengan akal nggak bisa, mentok. Lagi dalam Islam tentang kematian. Kematian itu nggak bisa dicerna dengan akal. Contohnya begini, maksud saya nggak bisa dicerna dengan akal. Kalau mati itu ada caranya, ada tandanya. Atau mungkin bahasa kasar ada syaratnya. Apa contoh tanda, syarat atau cirinya? Orang kalau mati tua dulu. Ternyata nggak begitu kan? Kalau pakai logika kita, pakai akal. Wah, entah kalau udah tua cepat mati. Ternyata nggak begitu. Yang mati malah yang mudaan, yang tua awetan dikit. Ini salah satu contoh nih. Nggak ada rumusnya kalau mati itu harus tua dulu. Ternyata saya bilang yang muda itu pun banyak yang mati. Atau kematian itu harus sakit dulu. Lagi-lagi enggak gitu, terbantahkan. Ada orang sakit, ternyata lama sakitnya, belum juga mati. Bisa jadi dibalik, ada orang nggak kedengeran sakit, tahu-tahu mati. Nah ini, atau begini, kalau mati harus miskin dulu, enggak gitu juga. Ternyata orang lagi kaya-kayanya, lagi sedung-sedungnya, hartanya banyak banget, mati. Lah ternyata yang miskin nggak mati-mati. Nah ini salah satu contoh ya. Sekali lagi di dalam Islam itu perintah atau larangan itu disebut namanya aturan ya. Dalam beragama itu disebut namanya aturan, dan aturan itu ada perintah, ada larangan. Dan perintah larangan itu dalam Islam semuanya pasti masuk akal, tapi tidak semua bisa dicerna dengan akal. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, itu yang kedua ya dari jawahir tadi, dari mutiara tadi. Jadi yang pertama akal, yang kedua di sini adalah ad-din, agama. Yang ketiga, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini Nabi nyebutnya gini. Wal haya ya. Haya itu apa? Kalau kita mau artiin haya itu malu ya. Kata Nabi, wat tomu ya. Apa kalau bahasa kita biasanya nyebutnya toma apa tamak sih kita biasanya? Hah? Tamak ya? Nah itu rakus tadi bahasanya. Kenapa saya potong dulu ini? Kadang di masyarakat kan ada istilahnya dialek, ada idialek. Ada yang bilang tomak, ada yang bilang tamak. Nah yang paling pas kalau di Indonesia ini ya rakus sudah, gitu. Ini ya rakus ya bahasanya. Jadi gini kata Nabi, wattu mau atau wattu mau gitu. Yuzilu al-haya. Gini. Jadi mutiara yang ketiga al-haya, sifat malu. Ini bapak-bapak, saudara-saudara. Ini nyambungnya ke atas tadi. Orang yang mempunyai sifat malu itu karena akalnya sempurna. Sekali lagi, orang yang punya sifat malu karena akalnya kan balik ke atas tadi, sempurna akalnya. Nah makanya saya bilang, termasuk semalam saya ada ngisi kajian. Orang datang ke majelis taklim itu nggak tanggung-tanggung didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Ini hebat nih, indah nih bahasa Nabi. Jadi kalau ada orang datang ke majelis taklim, tanda kutip ya, datang maksudnya,
Siapa saja yang datang ke majelis taklim tanda kutip, ketika di majelis taklim dia tidur, atau ketika di majelis taklim dia nggak paham apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Jadi tidur atau nggak paham yang disampaikan oleh guru kita, itu udah dapat keberkahan, gitu maksudnya. Sehingga datang ke majelis taklim itu tadi saya bilang keindahannya langsung didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi apa? Sahalallahu tariqun ilal jannah. Orang yang datang ke majelis taklim itu Nabi doain biar dipermudah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya bilang tadi hebat ya. Jadi orang yang ngaji, orang yang datang ke majelis taklim itu luar biasa itu. Nabi udah pasti doain seperti itu. Ya kalau Nabi yang doain kan mustajab. Makanya di antara amal soleh, maka di antara ibadah, saya bilang di antara sebab ada lagi yang lain. Yang pasti mustajab datang ke majelis taklim udah. Maaf nih bapak-bapak saudara-saudara sekalian, sholat kita tadi nih kan belum tentu mustajab, belum tentu makbul. Puasa kita pun belum tentu mustajab, belum tentu makbul. Apa mana apalagi ibadah haji belum tentu makbul. Tapi datang ke majelis taklim udah pasti. Di antara amalan, di antara ibadah yang udah pasti dijawab oleh Allah, yang udah pasti diterima oleh Allah adalah datang ke majelis taklim. Itu dia. Apalagi ada yang lain seperti ya tadi saya bilang lah, di antara itu kan membaca Al-Quran atau termasuk sholawat. Itu di antara amalan, di antara ibadah yang udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke tadi. Jadi di antara mutiara yang ketiga yang ada pada setiap manusia kita ini adalah mempunyai sifat malu. Dan sifat malu ciri khasnya karena mempunyai akal yang sempurna. Kalau akalnya enggak sempurna, ya enggak punya rasa malu. Saya contohnya begini. Makanya orang datang ke majelis taklim itu sebelum dia mendapatkan apa yang disampaikan oleh guru kita, itu satu di antaranya adalah sedang mensyukuri nikmat Allah sempurna akal. Kalau enggak sempurna akal, boro-boro datang ke majelis taklim, maaf nih bahasa saya sekali lagi saya bilang sering bilang maaf nih. Orang datang ke majelis taklim itu karena akalnya sempurna. Kalau akalnya enggak sempurna, boro-boro mau datang ke majelis taklim, dia jalan di jalan aja pakai baju untung-untungan. Dia di jalan umum, dia pakai baju aja untung-untungan, dia pakai celana aja untung-untungan, sehingga nggak heran kita kalau ada orang di jalanan nggak pakai baju, nggak pakai celana. Berarti ngapa itu? Kita nyebutnya orang gila kan, majnun, karena akalnya nggak sempurna. Lah akalnya nggak sempurna dia nggak punya rasa malu. Kalau kata orang Betawi ngablak udah itu, nggak punya rasa malu udah, gitu. Karena apa? Akalnya nggak sempurna. Gitu. Makanya datang ke majelis taklim itu belum mendapatkan apa yang disampaikan oleh guru kita sedang mensyukuri nikmat akal yang sempurna. Nah, dengan akal yang sempurna inilah mempunyai sifat malu, gitu maksudnya. Jadi malu itu nikmat Allah itu, dan malu itu salah satu bentuk tadi mutiara. Gitu. Tapi konsekuensinya begitu. Mempunyai sifat malu akan bisa rusak, akan bisa hilang rasa malu itu kalau mempunyai sifat atomu atau atoma atau tadi rakus gitu. Makanya orang yang tomak, orang yang rakus itu diibaratkan nggak mempunyai sifat malu. Di masyarakat kita sebutnya apa? Kagak ada apa? Kagak ada malunya atau nggak mempunyai sifat malu. Itu tomak itu begitu. Tomak itu begini. Saya contohin aja ya, sekali lagi contohnya jauh. Ada suami istri atau bapak ibu kemudian punya anak. Nah, bapaknya meninggal. Diaturlah pembagian warisan gitu. Ketika pembagian warisan kan udah ada bagian masing-masing. Contohnya anaknya ada laki ada perempuan. Pokoknya intinya ahli waris dibagi harta warisan semua. Nah ternyata ketika pembagian harta warisan itu yang ngatur siapa aja yang ngatur dah, saya nggak detailin ini. Siapa aja yang ngatur. Kemudian ketika ngaturnya nggak bener. Yang asalnya dapat kagak dapat. Yang asalnya nggak dapat malah dikasih. Udah begitu yang udah dapat pengen lebih. Nah lebihnya ini disebut toma. Berarti toma itu orang udah nggak punya sifat malu. Kenapa? Ya diantara karena dianggap udah nggak mempunyai akal yang sempurna gitu. Maka toma itu orang yang betul tadi, orang yang rakus, yang nggak merasa cukup. Bukan nggak cukup, merasa nggak cukup. Itu toma. Makanya saya contohnya nggak tanggung-tanggung nih. Kalau ada orang nggak punya hak mendapat warisan, ternyata pengen dapat harta warisan atau udah dapat tapi pengen lebih.
itu namanya toma. Dan model-model orang yang toma itu tidak akan tentram hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Itu toma itu begitu patokannya. Orang toma itu nggak berasa puas. Orang toma itu nggak bakal tentram kehidupannya. Udah, itu tadi saya bilang, berarti toma itu bisa menghilangkan ya al-haya. Haya itu tadi mempunyai sifat malu. Baik, saya teruskan aja nih, Bapak Saudara-saudara sekalian. Itu ketiga ya. Jadi mutiara yang ada di setiap manusia itu mempunyai sifat malu, tapi malu itu ciri khasnya tadi karena mempunyai akal sempurna, sehingga malu itu bisa hilang karena ada toma. Toma itu rakus ya. Yang terakhir, kata Nabi kita Muhammad SAW, di antara mutiara adalah al-amal al-soleh, perbuatan baik. Jadi amal itu diartikan perbuatan, as-soleh perbuatan yang baik. Karena ya manusia ya, dan ini sekali lagi kausalitas sunatullah. Manusia itu kan ada kecenderungan berbuat baik, ada kecenderungan berbuat buruk. Itu udah pasti udah itu. Manusia ada kecenderungan berbuat baik, ada kecenderungan berbuat buruk. Tapi ketika orang berbuat kebaikan, itu berarti dia orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi kalau ada orang berbuat kemaksiatan, berarti dia memperturutkan hawa nafsunya. Ini kayak kita nih, bapak-bapak, saudara-saudara, biar gampang, ibu-ibu. Apalagi sekarang lagi musim hujan, subuh kita bukan bela-belaan sih, kita udah biasa kan. Kita udah bisa sholat subuh, mau hujan kek, mau nggak hujan kek, asik-asik aja, nyantai-nyantai aja gitu. Nah ini berarti kita bisa mengendalikan hawa nafsu untuk tidak mau memperturutkan hawa nafsu kita nggak ibadah. Akan tapi dibalik, justru kita mengendalikan hawa nafsu, kita merdeka. Hawa nafsu kita kendaliin dalam keadaan mau hujan ke dalam keadaan apa dan sebagainya, bahkan kita lagi kurang sehat tetap kita mau ibadah. Itu berarti kita termasuk orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah ketika kita mengendalikan hawa nafsu itu, kita namanya beramal soleh, berbuat kebaikan. Yang namanya manusia kan tadi saya bilang nggak sholat subuh berarti dia beramal buruk. Tapi ketika kayak kita nih melakukan sholat subuh berarti kita beramal soleh. Tapi kalau memahami hadis di sini, kata Nabi, wal ghibah yuzilu al amal as-soleh. Gini, ghibah itu kalau bahasa orang Jawa ngerasani wong. Ngerasani wong itu apa? Ngomongin kejelekan orang. Bahkan gini ya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita, saya nyebutnya kita, jangan orang nyebutnya. Contoh kita, kalau kita ngomong kejelekan orang lain itu masih hidup, mendingan. Saya nyebutin mendingan ini. Orang masih hidup nih, kita omongin kejelekannya, perbuatan dosanya, perilakunya sebagainya, mendingan dikit. Ketika kita sadar, kita minta maaf langsung sama dia. Tapi bahayanya, orang kalau udah mati itu diomongin kejelekannya, diomongin perbuatan maksiatnya, diomongin ketika perbuatan buruk dosanya ketika itu, maka dosa orang yang lagi ngomongin nih yang masih hidup, dosanya lebih gede ketimbang dosa orang yang udah mati. Contoh, ada orang udah mati, supone wong ya, kita jangan nyebut nama orang, jangan nyebut inisial. Ada orang udah mati, kita tahu dulu masih hidup pernah berbuat maksiat, dan kita tahu persis, yakin banget dia pernah berbuat maksiat. Ketika dia mati, kita buka lagi, kita omongin lagi, bahkan kita sebarluaskan. Itu dosa kita tuh kuadrat, dosa kita double. Dosa karena kita ngomongin kejelekan orang lain, yang ghibah ini nih, dosa tambahan karena mendapat dosa status seperti dosa orang itu lakukan dulu. Jadi double. Makanya ngomongin kejelekan orang lain, ngerasani wow, kalau orang yang masih hidup mendingan dikit. Kita sadar, kata saya bilang, kita sadar, minta maaf sama dia. Kudu minta maaf, harus minta maaf. Yang kedua, bahaya tadi, kalau masih hidup mendingan. Tapi yang kedua nih, kalau orang yang udah mati, ini yang bahaya. Makanya kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Orang kalau udah mati bicarakan kebaikan-kebaikannya aja. Waqufu an masawihim, kata Nabi. Orang kalau udah mati jangan dibicarakan keburukan-keburukannya. Sebab manusia sopone wong, siapapun manusia enggak ada yang sempurna.
pasti pernah berbuat khilaf, pasti pernah berbuat salah, bahkan level tertinggi pernah berbuat dosa. Nah, sehingga nih yang kata Nabi, mutiara yang terakhir, yang keempat adalah orang yang mampu beramal soleh. Yang orang beramal soleh, orang beribadah lah, itu kan ada pahalanya, gitu maksudnya. Tapi pahala amal soleh itu, pahala ibadah itu bisa hilang kata Nabi bil ghibah. Makanya kata Nabi, wal ghibatu tuzilu al amal as-soleh. Ngerasani wong, ngomongin kejelekan orang lain, itu bisa menghilangkan pahala amal soleh, gitu maksudnya. Bisa menghilangkan pahala ibadah. Kayak bahasa gini, mungkin nih ibu-ibu yang biasa nih istilahnya. Itu kan kita kalau ngupas bawang itu, kalau bawang kan nggak ada bijinya. Kalau salak ada bijinya. Bawang kan nggak ada bijinya. Itu diiris dikit-dikit, lama-lama habis. Dikit, kecil, lama-lama habis. Itu disebut namanya tergerus. Wis bodoh aja, sama aja. Ketika ada orang ghibahin orang lain, apalagi orang yang udah mati, itu dia pernah berbuat baik nih, orang yang ghibah, pernah beribadah, itu tergerus itu pahalanya tuh. Tergerus. Mending amat kalau masih sisa, habis. Makanya kalau ada nih buat kita semua nih introspeksi muhasabah. Kalau ada orang ghibahin kita, ada orang ngerasani kita, ngomongin kejelekan kita, ini kalau bahasa saya nih cara orang Betawi, antepin aja. Apa Pak diantepin itu? Biarin aja. Orang ngomongin kita nih, entah pakai lisan, entah pakai HP atau pakai tulisan. Kalau kata saya biarin aja, diemin aja. Kenapa? Ketika orang ngomongin kejelekan kita, itu pahala buat kita. Dalam waktu bersamaan, orang yang ngomongin itu pahalanya hilang. Cuman kita nggak kata gini, biar banyakan aja ngomongin kejelekan kita gitu. Kita enggak susah payah, ya kan? Kita enggak perlu modal, kita dapat pahala karena dia ngomongin kejelekan kita. Dan dia malah berdosa. Makanya di situ hebat ungkapan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi mutiara yang keempat adalah orang yang mampu beramal soleh, tapi pahala amal soleh ini, pahala ibadah ini bisa hilang dengan ghibah. Ghibah itu sekali lagi ngomongin kejelekan orang lain. Yang tadi saya bilang orang lainnya kalau masih hidup mendingan, tapi kalau orang lain itu udah mati, masalah luar biasa ya, dosanya berlipat ganda atau kuadrat gitu ya. Ya udah, Bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Intinya Nabi memberi penjelasan sekali lagi, ngingetin ya buat kita ini, apalagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan ini. Ya hitung-hitung tinggal 15 hari lagi atau separohnya lagi. Bulan Syaban ini kita masuk bulan Ramadan. Maka dengan ya kita mengingat hadis ini, mudah-mudahan 4 mutiara itu terus ada sama kita gitu. Yaitu akal, rasa malu, kemudian ya kita ada kemantapan beragama, dan kita ada kemantapan semangat untuk beramal soleh, beribadah. Sehingga sekali lagi 4 mutiara ini bisa kita pertahankan. Kalau kita pertahankan, ya kita punya keyakinan kita akan dimudahkan oleh Allah masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya